Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. 1, 2, 1, 2, 3. Good morning. Good morning. Hello and how are you? Early in the morning, I say good morning. Hello and how are you? Good morning. Good morning. Hello and how are you? And Halo adik-adik, gimana kabarnya minggu ini? Lause, puji Tuhan sehat-sehat dan dijauhkan dari semua yang aneh-aneh ya. Lause juga berharap adik-adik sehat-sehat di rumah. Sebelum kita ibadah, Lause mau cek dulu siapa yang udah mandi. Oke, udah pakai baju rapih ya. Udah siapin Alkitab? Oke, berarti kita semua hari ini sudah siap untuk ibadah online. Yuk adik-adik, kita berdoa dulu kepada Tuhan. Kita lipat tangan kita tundukkan kepala dan ikuti Lause berdoa dari rumah ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau adalah Bapa yang baik. Pada hari ini sebentar kami mau ibadah online. Tuhan berkati ibadah online kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah ibadah online ini memuliakan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ingat ya, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Betul kan Kak Devi? Betul kan Nina? haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku datang padanya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku
Tuhannya tadi semangat Lause lihat. Nah, sekarang Lause mau tanya, masih inget gak cerita firman Tuhan minggu lalu? Cerita firman Tuhan minggu lalu itu menceritakan tentang ketaatan sebagai bukti dari iman. Nah, kalau minggu ini kita mau ceritanya tentang apa? Nabi Elisa sama Naaman, ya. Nabi Elisa dan Naaman ini mau mengajarkan kita apa, adik-adik? Mengajarkan bahwa ketaatan kepada Tuhan lewat kerendahan hati. Sebelumnya yuk kita mau memujikan lagu Sweet Life untuk persiapan kita mendengar firman Tuhan. Mari adik-adik kita memujikan lagu ini. Your love for me is sweet, so I am every day. Your arms are open wide, with love I can't describe. Each day I love you more, it's better than before. And it's right there in your word, that I can trust you, Lord. The more I taste of you, the more I need of you. Fill me through and through with your love. Oh, so sweet, oh, so fine. Jesus came to save me, and He's with me all the time. Oh, so sweet, oh, so true. Because you love me, Jesus, I have a sweet life in you. Your love for me is sweet, so I am every day. Your arms are open wide, with love I can't describe. Each day I love you more, it's better than before. It's right there in your word, that I can trust you, Lord. The more I taste of you, the more I need of you. Fill me through and through with your love. Oh, so sweet, oh, so fine. Jesus came to save me, and He's with me all the time. Oh, so sweet, oh, so true. Because you love me, Jesus, I have a sweet life in you. Oh, so sweet, oh, so fine. Jesus came to save me, and He's with me all the time. Oh, so sweet, oh, so true. Because you love me, Jesus, I have a sweet life in you. Oh yeah, I have a sweet life in you. I do. I have a sweet life in you. Hebat ya adik-adik, memuji Tuhannya tadi semangat Lause lihat. Nah, sekarang Lause mau tanya, masih inget gak cerita firman Tuhan minggu lalu? Cerita firman Tuhan minggu lalu itu menceritakan tentang ketaatan sebagai bukti dari iman. Nah, kalau minggu ini kita mau ceritanya tentang apa? Nabi Elisa sama Naaman, ya. Nabi Elisa dan Naaman ini mau mengajarkan kita apa, adik-adik? Mengajarkan bahwa ketaatan kepada Tuhan lewat kerendahan hati. Sebelumnya yuk kita mau memujikan lagu Sweet Life untuk persiapan kita mendengar firman Tuhan. Mari adik-adik kita memujikan lagu ini. Shalom adik-adik. Lause Sarah senang bisa ketemu sama adik-adik lagi. Kita bisa ibadah bersama-sama lagi. Adik-adik, ayo kita siapkan Alkitabnya. Kita buka 2 Raja-Raja 5 ayat 15. Lause tungguin ya. Dibuka Alkitabnya. 2 Raja-Raja 5 ayat 15. Dengan Alkitab yang terbuka, kita mau sama-sama berdoa. Pejamkan mata.
Lause berdoa, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini, kami semua dapat bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan. Dengan penyertaan Tuhan, berikanlah hikmat kepada setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita baca bersama-sama ya. 2 Raja-Raja 5 ayat 15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Adik-adik, Bapak Naaman adalah seorang panglima perang. Panglima perang Raja Aram. Raja Aram dengan Raja Israel bermusuhan. Kala itu Bapak Naaman menderita sakit kusta. Sakit kusta adalah sakit kulit yang dapat mengakibatkan kematian. Karena kala itu obat untuk sakit kusta belum ada adik-adik. Sakit kusta ini juga menular loh adik-adik. Istrinya Bapak Naaman memiliki pelayan, seorang anak perempuan yang berasal dari Israel. Anak perempuan ini adalah tawanan perang. Anak perempuan ini memberitahukan kepada istrinya Bapak Naaman bahwa di Israel, di Samaria, ada seorang nabi yang dapat menyembuhkan penyakit kustanya Bapak Naaman. Bapak Naaman menemui Raja Aram, menceritakan apa yang ia dengar dari anak perempuan ini. Karena Bapak Naaman ingin sembuh, sudah minum berbagai obat tidak sembuh-sembuh juga. Akhirnya Bapak Naaman memilih untuk mempercayai perkataan anak perempuan ini. Lalu Raja Aram memberikan surat untuk Raja Israel. Bapak Naaman juga membawa upeti dan beberapa pegawai-pegawainya mengiringinya. Ketika Bapak Naaman sampai di pintu rumah Nabi Elisa, yang keluar Bapak Gehazi adik-adik, seorang suruhan dari Nabi Elisa, untuk menyampaikan pesan dari Nabi Elisa kepada Bapak Naaman. Isi pesannya adalah bahwa untuk sembuh dari sakit kustanya, Bapak Naaman harus mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Wah, benar-benar di luar perkiraannya Bapak Naaman. Sudah Nabi Elisa nggak keluar dari rumahnya, Bapak Naaman disambut sama Bapak Gehazi. Bapak Naaman harus mandi pula dalam sungai Yordan. Sedangkan sungai-sungai lain di Damsyik masih ada yang jauh lebih bersih. Bapak Naaman marah. Ia pergi dengan marah. Pegawai-pegawainya mendekati Bapak Naaman dan mengingatkan Bapak Naaman, jika hal yang sulit pun akan Bapak Naaman lakukan untuk sembuh, apalagi hal yang mudah, mandi dalam sungai Yordan lalu akan sembuh. Kira-kira reaksi Bapak Naaman apa ya? Adik-adik, berikut kita lihat video ini ya. Aku sudah melewati gunung-gunung, membawa persembahan untuk raja, tapi dia menolak untuk bertemu bahkan berbicara langsung. Pergi mandi di sungai, itu jawaban untukku. Tuan, kalau Nabi itu meminta sesuatu yang sulit, bukannya Anda akan melakukannya?
Ia hanya berkata, "Mandilah, dan engkau akan sembuh." Tuhanku nyata. Zoe, dia yang melakukan perintah Elisa. Iya, Satu. Dua. Tiga. empat, lima, enam, Tujuh. Terima kasih. Adik-adik, dari video yang kita lihat tadi, dengan kerendahan hatinya, Bapak Naaman mau dengan taat mandi dalam sungai Yordan. Dan Bapak Naaman sembuh dari sakit kustanya. Yang menyembuhkan Bapak Naaman adalah Tuhan, adik-adik. Karena pesan yang disampaikan Nabi Elisa adalah firman Tuhan. Lause jadi teringat dengan pengalaman Lause sendiri. Anak Lause pernah sakit panas. Lause bawa anak Lause ke dokter. Dokter memberikan obat. Dan Lause harus memberikan obat ini secara teratur supaya anak Lause sembuh, tidak panas lagi. Adik-adik, jika Lause mau ikut petunjuk dokter agar anak Lause mau sembuh, apalagi dengan Tuhan yang selalu ada dan memberikan yang terbaik kepada kita. Kita harus lebih taat kepada Tuhan. Mari adik-adik, mulai dari sekarang kita mau belajar rendah hati dan taat kepada Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah memberkati kami. Berkatilah kami yang mau rendah hati dan hidup taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik,
hafalan kita minggu ini dari 1 Yohanes 2 ayat 17b. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Lause ulangin satu kali lagi adik-adik. 1 Yohanes 2 ayat 17b. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Adik-adik, untuk mengingat pesan firman Tuhan yang sama-sama sudah kita dengar, kita mau melakukan aktivitas. Yuk adik-adik, kita saksikan video berikut ini. Dengarkan degup jantungku, dengarkan detak nadiku, dengarkanlah suara hatiku, semua bersuka cita. Dengarkan gerak langkahku, dengarkan tepuk tanganku, dengarkanlah siulan mulutku, tandaku bersuka cita. Ku takkan berhenti memuji Tuhan, ku takkan berhenti bersuka di dalamnya, ku takkan berhenti bernyanyi bagi Dia, karena sukacita dalamku. Haleluya, haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, 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 hatiku bersuka karena-Mu. Dengarkan degup jantungku, dengarkan detak nadiku, dengarkanlah suara hatiku, semua bersuka cita. Ku takkan berhenti memuji Tuhan, ku takkan berhenti bersuka di dalamnya, ku takkan berhenti bernyanyi bagi Dia, karena sukacita dalamku. Haleluya, haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, 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 hatiku bersuka karena-Mu. Takkan berhenti memuji Tuhan, ku takkan berhenti bersuka di dalamnya, ku takkan berhenti bernyanyi bagi Dia, karena sukacita dalamku. Haleluya, haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, 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 hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya, haleluya, hatiku bersuka. Adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita menaikkan pujian kita, Roh Kudus yang manis. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau
sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, Bapak dan Ibu yang ada di rumah, sekarang saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Berikut untuk persembahan pada pagi hari ini bisa dilakukan dengan transfer dengan memberikan keterangan SM atau sekolah minggu. Dan untuk doa persembahan, kami mengundang Lausi Irena untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semua berkat Tuhan kepada kami. Tuhan, hari ini kami membawa persembahan kami kepada Tuhan sebagai bentuk terima kasih kami kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati persembahan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selama kita melakukan persembahan kita, mari kita memujikan pujian berikut, yaitu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucapkan syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucapkan syukur. Kita mau berdoa buat adik kita di kelas balita, namanya Winston. Dia berulang tahun kemarin, usianya 5 tahun. Nah, kita akan berdoa ya. Ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk usia yang ke-5 tahun buat adik kami Winston. Tuhan, kami percaya Engkau akan memberkati tumbuh kembangnya Winston supaya dia menjadi anak yang dipakai Tuhan sejak kecil, Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan berkati juga studinya supaya dia menjadi anak yang pintar, dan kami percaya Tuhan juga akan memberkati papa mamanya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan adik-adik, ibadah sekolah minggu kita berjalan dengan baik. Sekarang Lause akan memberikan pengumuman. Ibadah sekolah minggu kita sama seperti minggu ini ya adik-adik. Minggu depan ibadah sekolah minggu kita jam 10 pagi. Adik-adik bisa minta tolong sama papa dan mama untuk like, subscribe, tekan tombol lonceng, channel YouTube GKR Gedong, share ke saudara-saudara, teman-teman, tetangga-tetangga agar mereka semua ibadah sekolah minggu. Juga follow IG-nya
Instagram Sekolah Minggu @smgkn-gedong. Dah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adikku sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita dalam ibadah pada hari ini. Kita bersyukur kita telah memasuki bulan baru, bulan November tahun 2020, dan kita bersyukur untuk lause-lause yang sudah mempersiapkan firman Tuhan, dan harap adik-adik bersukacita melalui ibadah yang kita ikuti. Mari kita akhiri sekolah minggu ini dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, bersyukur kepada Tuhan hari ini kami boleh menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan, dan mendengar cerita firman Tuhan. Berkati lause yang sudah mengajar, tolong supaya kami boleh taat firman-Mu, makin mengasihi mencintai Tuhan, dan makin sayang Papa Mama, rajin belajar dan berprestasi dalam sekolah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, mohon berkat-Mu untuk anak-anakku sekalian yang ada di rumah masing-masing pada saat ini. Arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan yang memberikan berkat. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, dan kekuatan dari Roh Kudus akan menyertai adik-adikku sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang lagi ke dalam dunia ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai sini sekolah minggu kita. Sampai berjumpa pada sekolah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Every day, every day, every day, in every way, I'm gonna let my little light shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Goodbye, 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 friends. Goodbye, 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 friends. It's time to say goodbye. But first, walk, walk, walk. Jump, jump, jump. Run, run, run. Stop! Hop, hop, hop. Swim, swim, swim. Dance, dance, dance.